Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini kami akan membahas tugas proyek mata kuliah audit internal mengenai kasus PT Asuransi Jiwasraya. Perkenalkan, saya Naval Afrisi dengan NIM akhir 126. Sebelumnya kenalin, nama saya Ilmiawan Hanif dengan NIM belakang 084. Oke, next. Sebelum kita masuk lebih jauh tentang pembahasan kali ini, saya akan menyampaikan pendahuluan dari kasus yang akan kita bahas tentang audit internal, khususnya di PT Asuransi Jiwasraya. Nah, audit internal merupakan suatu aktivitas penilaian yang bersifat independen yang didirikan oleh perusahaan dengan maksud untuk memeriksa dan menganalisis berbagai aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Tujuan utama dari pelaksanaan audit internal ini adalah untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan memberikan dukungan kepada karyawan agar mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan lebih baik. Okay, next. Lalu di sini juga ada fungsi dari audit internal. Yang pertama untuk memantau seluruh kegiatan yang sulit dikelola oleh pimpinan tertinggi. Yang kedua mengidentifikasi serta mengurangi risiko. Lalu yang ketiga ada laporan kepada manajer. Kemudian untuk memberikan dukungan dan membantu manajemen dalam aspek-aspek teknis. Lalu membantu dalam proses pengambilan keputusan serta menganalisa masa depan. Dan juga untuk membantu manajer dalam mengelola organisasi. Okay, next. Selanjutnya ada jenis-jenis audit. Di sini ada lumayan banyak jenis audit. Yang pertama ada audit operasional atau audit manajemen. Yang bertujuan untuk mengetahui apakah operasional perusahaan dilaksanakan dengan baik dan efisien. Lalu kemudian ada audit ketaatan atau audit kepatuhan yang bertujuan untuk menilai apakah perusahaan atau organisasi telah memenuhi peraturan yang ada dan juga peraturan ini dapat berasal dari peraturan internal perusahaan dan juga peraturan eksternal dari pemerintah. Yang ketiga ada audit laporan keuangan atau audit laporan finansial yang bertujuan untuk mengevaluasi apakah laporan disusun perusahaan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Kemudian ada audit forensik yang bertujuan untuk mencegah potensi penipuan yang terjadi. Biasanya audit forensik ini melakukan penelitian dalam kasus kriminal, menilai kerugian yang dihadapi suatu bisnis, serta mencari indikasi bukti penipuan yang terjadi. Kemudian ada audit sistem informasi yang dilakukan oleh kantor akuntan publik untuk perusahaan yang sistem akuntansinya dikelola oleh sistem elektronik. Kemudian ada audit investigasi yang diterapkan ketika indikasi penyimpangan dalam suatu perusahaan dapat merugikan pihak lain. Audit investigasi ini meliputi berbagai kegiatan seperti mengidentifikasi, memeriksa, dan mengenali fakta serta informasi untuk menemukan bukti dari peristiwa yang sebenarnya terjadi. Kemudian ada audit lingkungan yang bertujuan untuk mengevaluasi secara tertulis, objektif, performa manajemen dalam perusahaan atau organisasi dengan tujuan memberikan kontrol manajemen terkait dengan dampak lingkungan, serta penerapan peraturan perundang-undangan pengelolaan lingkungan dari pemerintah. Oke, next. Selanjutnya ada laporan hasil audit. Seperti yang sudah dijelaskan di kelas-kelas, jadi di sini ada beberapa laporan hasil audit yang ada 5 di sini. Yang pertama adalah opini wajar tanpa pengecualian, yaitu auditor memberikan opini tanpa pengecualian apabila tidak menemukan kesalahan signifikan pada laporan keuangan dan laporan tersebut disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Dalam kata lain, opini wajar tanpa pengecualian yaitu auditnya yaitu lolos atau tidak ada indikasi kecurangan sama sekali. Yang kedua ada opini wajar dengan pengecualian. Auditor perlu mengeluarkan opini ini ketika mendapatkan bukti yang memadai dan relevan. Auditor menyimpulkan bahwa terdapat kesalahan penyajian material, baik secara individu maupun keseluruhan, namun tidak bersifat pervasif atau menyebar gitu terhadap laporan keuangan. Dan juga ketika auditor tidak berhasil memperoleh bukti yang cukup dan relevan untuk mendukung opininya, tetapi menyimpulkan bahwa ada kemungkinan terjadi kesalahan fraud di situ. Jadi dalam kata lain, opini wajar dengan pengecualian secara umum dapat dikatakan wajar, tetapi ada pengecualian-pengecualian material ketika auditor tidak dapat menemukan bukti atas opininya.
Kemudian yang ketiga yaitu opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas. Opini ini diberikan oleh auditor dalam situasi tertentu yang secara tidak langsung mempengaruhi kesimpulan wajar. Ciri khas dari opini ini adalah adanya paragraf penjelas dari auditor mengenai kondisi khusus yang dicatat sebelumnya. Kemudian ada opini tidak wajar, yaitu auditor harus memberikan opini ini ketika setelah melakukan analisis, auditor memperoleh bukti yang cukup dan relevan, serta dapat menyimpulkan bahwa terdapat kesalahan material yang bersifat pervasif terhadap laporan keuangan. Dan terakhir ada opini tidak menyatakan pendapat. Nah, auditor memberikan opini ini ketika tidak dapat menyatakan pendapat ketika tidak berhasil mendapatkan bukti yang cukup dan tepat untuk mendukung pendapat, dan auditor tidak dapat menemukan apakah dampak dari kesalahan penyajian material yang tidak terdeteksi pada laporan keuangan yang dapat bersifat material dan pervasif. Jadi dalam kata lain, opini tidak menyatakan pendapat yaitu auditor tidak bisa memberikan opini karena adanya pembatasan ruang gerak auditor. Dan ya, dalam kata lain, laporan keuangan yang disajikan terdapat curangan, namun tidak bisa ditemukan oleh auditor karena pembatasan gerak ataupun sistem akuntansi yang terlalu represif. Okay, next. Selanjutnya ada kecurangan atau yang kita bisa sebut dengan fraud. Kecurangan atau penipuan adalah sebuah tindakan yang dilakukan secara sadar oleh satu atau lebih individu dalam pengelolaan atau pihak yang bertanggung jawab atas kepemimpinan serta melibatkan karyawan dan pihak ketiga dengan memakai muslihat untuk mendapatkan keuntungan secara tidak adil atau melanggar hukum. Okay, next. Ini ada jenis-jenis fraud. Yang pertama yaitu penyalahgunaan aset atau penyimpangan aset. Penyalahgunaan aset melibatkan tindakan pencurian atau penyalahgunaan barang milik perusahaan atau individu lain. Ini adalah bentuk penipuan yang paling gampang terdeteksi karena bersifat konkret atau dapat diukur dengan jelas. Yang kedua ada pernyataan yang tidak benar. Pernyataan yang tidak benar mencakup tindakan yang diambil oleh pejabat atau manajer dalam perusahaan atau lembaga pemerintah untuk menyembunyikan kondisi keuangannya sebenarnya dengan memanipulasi laporan keuangan agar bisa mendapatkan keuntungan. Yang mirip dengan istilah penyajian laporan secara menipu. Selanjutnya ada korupsi. Jenis penipuan ini seringkali sukar dikenali karena para pelaku yang terlibat meraih manfaat dari kolaborasi. Jadi di sini dalam korupsi membutuhkan banyak sekali stakeholder. Hal ini termasuk penyalahgunaan kuasa, benturan kepentingan, suap, penerimaan uang, penerimaan yang tidak sesuai hukum, dan manfaat ekonomi. Okay, next. Lalu di sini ada penyebab fraud yang dapat diindikasikan. Di sini ada beberapa, yaitu yang pertama, fraud disebabkan oleh tekanan atau dorongan atau pendorong yang merujuk pada situasi yang dialami oleh individu yang berbuat curang, yang menimbulkan kebutuhan mendesak yang mendorong mereka untuk mencuri. Okay, next. Selanjutnya ada rasionalisasi, yaitu sebagian besar penipu tidak memiliki riwayat kriminal. Sebenarnya pelanggar hukum dengan latar belakang profesional umumnya mematuhi kode etik pribadi, ada kalanya seorang penipu justru menjadi memeluk agama. Oleh karena itu, mereka seringkali mencoba untuk membenarkan tindakan yang mereka lakukan. Jadi di sini ada rasionalisasi konsep pemahaman pemikiran mereka yang dapat membenarkan tindakan mereka yang secara umum itu salah, tapi mereka mempunyai pemikiran tersendiri yang bisa digunakan untuk membenarkan perilaku mereka. Selanjutnya ada kesempatan, yaitu salah satu faktor yang paling penting untuk menciptakan fraud adalah kesempatan. Nah, kelemahan dalam sistem kontrol atau ketiadaan sama sekali memberikan peluang bagi pelaku untuk menjalankan tindak kejahatan mereka. Okay, next. Next. Oke, di sini
materi selanjutnya yaitu terkait efektivitas audit internal. Nah, untuk melakukan efektivitas audit internal ini, langkah yang harus dilakukan itu memeriksa dan mengevaluasi operasional perusahaan untuk memastikan bahwa pengendalian internal itu sudah memadai, serta pekerjaan yang berjalan efisien dan efektif. Nah, ada dua penilaian untuk mengukur efektivitas audit internal. Yang pertama itu review internal, yaitu dilakukan secara berkelanjutan sebagai bagian dari pengelolaan rutin fungsi audit serta dilaksanakan secara berkala oleh staf internal, departemen audit, ataupun oleh pihak lain dalam organisasi yang memahami standar profesi audit internal. Standar. Lalu yang kedua yaitu terkait review eksternal, yaitu dilakukan setidaknya sekali dalam 5 tahun oleh penilai independen dari luar organisasi yang memiliki kompetensi dan menerapkan prosedur sesuai kerangka profesional audit internal. Nah, di sini ada faktor-faktor yang memengaruhi kinerja auditor. Yang pertama yaitu kompetensi, yang mana auditor harus memiliki keahlian dalam melaksanakan pemeriksaannya dengan ketelitian. Lalu yang kedua itu terkait independensi, yang mana auditor harus bersikap tidak memihak, tidak memiliki kepentingan pribadi, dan tidak mudah dipengaruhi oleh pihak lain. Lalu yang ketiga yaitu komitmen organisasi. Di sini auditor itu perlu adanya dukungan dari lingkungan organisasi tempat auditor bekerja juga berperan penting dalam mendukung kinerjanya. Nah, di sini masuk ke kasus. Nah, contoh kasusnya yang kita bawakan yaitu PT Asuransi Jiwasraya. Nah, pada tahun 2018, Direktur Utama baru PT Asuransi Jiwasraya yaitu Asmawi Syam melaporkan kejanggalan dalam laporan keuangan perusahaan kepada Kementerian BUMN. Nah, pada laporan sebelumnya itu menunjukkan angka-angka yang tampak sangat baik yang diperoleh dan dilihat dari laba bersihnya itu mencapai 2,4 triliun atau naik 37%. Lalu ada premi bersih mencapai 21 triliun yang naik hampir 21%. Lalu ada hasil investasi juga naik 21% menjadi 3,86 triliun. Namun Asmawi mendapati ketidaksesuaian antara aset dan kewajibannya. Karena curiga, ia meminta firma audit eksternal yaitu PwC untuk melakukan audit ulang. Hasil audit ini ditemukan laba bersih sebenarnya hanya 360 miliar, jauh dari angka triliunan yang dilaporkan sebelumnya. Nah, di sini berdasarkan kasus PT Asuransi Jiwasraya, fungsi audit internal ini belum efektif dalam mencegah, mendeteksi, dan menyelidiki kecurangan atau fraud. Ini terungkap ketika audit eksternal yang dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia atau BPKRI masih menemukan indikasi kecurangan dalam paparan publiknya pada 8 Januari tahun 2020. BPKRI menyatakan opini audit atas laporan keuangan Jiwasraya tahun 2020 adalah adverse opinion. Penyebabnya adalah kekurangan cadangan teknis sebesar 7 triliun. Laba sebesar 360 miliar yang dilaporkan manajemen untuk tahun 2017 ternyata tidak akurat. Nah, kenyataannya perusahaan seharusnya mencatat kerugian sekitar 7 triliun. Nah, kecurangan ini terjadi disebabkan oleh yang pertama adalah pembelian saham melalui negosiasi dengan pihak tertentu agar dapat memperoleh harga yang diinginkan. Lalu yang kedua yaitu adanya aktivitas jual beli saham dalam waktu sangat berdekatan untuk menghindari pencatatan kerugian yang belum terrealisasi dalam laporan keuangan. Nah, di sini dari kasus ini terlihat dua masalah utama. Yang pertama yaitu adanya sumber daya audit internal yang belum optimal, perlunya audit ulang pihak eksternal yaitu PwC menunjukkan bahwa fungsi audit internal pada perusahaan asuransi Jiwasraya ini belum bekerja secara maksimal. Lalu yang kedua adanya audit internal yang tidak efektif. Fungsi audit internal gagal mendeteksi rekayasa laporan keuangan atau window dressing sehingga laporan yang mengandung kesalahan material tetap diterbitkan. Ini membuktikan bahwa proses audit internal di Jiwasraya saat itu belum efektif. Nah, masuk kesimpulannya, kesimpulan yang sudah kita paparkan ini, berdasarkan seluruh pembahasan tadi, dapat disimpulkan bahwa audit internal pada PT Asuransi Jiwasraya tidak berjalan dengan baik. Hal ini tercermin dari belum efektifnya upaya pencegahan kecurangan serta belum optimalnya peran auditor internal dalam mencegah terjadinya fraud di perusahaan. Dengan kata lain, fungsi pengawasan internal dalam kasus ini dinilai gagal melaksanakan tanggung jawabnya secara memadai. Nah, di sini saran yang kita bisa berikan kepada PT Jiwasraya yaitu
audit internal perlu terus meningkatkan kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan agar mampu menghadapi berbagai bentuk kecurangan secara efektif, dan auditor internal harus dapat menyampaikan pemahaman yang jelas dan meyakinkan kepada manajemen mengenai potensi kecurangan sehingga manajemen dapat menanggapi setiap temuan audit dengan ketindakan yang tepat dan serius. Mungkin sekian presentasi pemaparan proyek dari kami. Saya kembalikan ke Nahwal. Oke, terima kasih. Jadi sekian pembahasan kita kali ini tentang kasus fraud yang dialami oleh PT Asuransi Jiwasraya. Sekian dari kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.